warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad, pada keluarga, para ahli bait dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti dengan ihsan ke akhir zaman. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa duduk kembali dalam majelis ilmu, melanjutkan kajian kita masih pada tafsir Al-Quran dan masih pada surah Al-Falaq. Karena surah Al-Falaq ini pendek tetapi faidahnya sangat banyak, di mana surah ini adalah salah satu dari Al-Mu'awwidhataini, salah satu dari dua surat perlindungan. Dan kita semua butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hampir doa-doa yang kita ucapkan itu kalau tidak as'aluka ya a'udzubika. Coba kita perhatikan lafaz-lafaz doa yang kita ucapkan itu, kalau tidak Allahumma inni as'aluka, ya Allahumma inni a'udzubika. Itu menunjukkan bahwa seorang hamba itu selalu membutuhkan Allah. Kalau Allahumma inni as'aluka berarti ya Allah, aku meminta kepadamu atau aku memohon kepadamu. Ada permohonan, ada permintaan, karena menunjukkan kita ini semuanya berhajat, butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allahumma inni a'udzubika, itu berarti artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah dan butuh pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sesuatu yang kita dituntut untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemarin di bulan yang lalu kita telah bahas, adalah min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Ada makhluk yang Allah ciptakan yang memang selalu menyebarkan keburukan. Yang pertama kemarin kita sudah bahas, pertama neraka. Neraka itu tempat yang buruk, makanya kita berlindung kepada Allah dari neraka. Wa a'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu dari neraka. Ada pula yang kedua, yaitu syaitan, iblis. Maka kita minta kepada Allah, a'udzubillahi minasy syaitani
ar-rajim. Setiap waktu tuh, bahkan mau baca Quran selalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu menunjukkan bahwa tidak ada setan yang baik, tidak ada setan yang baik. Maka setannya itu ar-rajim, terkutuk. Dan makhluk-makhluk ciptaan yang lain, gitu ya. Yang ketiga, keburukannya wa min syarrin naffasati fil uqad. Dari keburukan nafasat, nanti yang akan kita bahas. An-naffasat fil uqad. Nafasat itu diambil dari kata nafasa yang artinya meniup. Nafasat artinya orang-orang yang suka meniup. Fil uqad, di buhul-buhul. Uqad diambil dari kata aqada yaqidu uqdatan, artinya ikatan. Aqada yaqidu uqdatan artinya ikatan. Ya, seperti orang menikah, maka pernikahan itu ikatannya sangat kuat, maka disebut akad nikah, karena ada ijab dan qabul. Seperti jual beli, itu juga mengikat kuat, maka disebut akad jual beli. Arti bahasa, secara bahasa uqad itu artinya ikatan. Kenapa kok di sini yang dimaksud uqad itu apa? Uqad itu adalah ikatan-ikatan yang dengan uqad, ikatan tersebut dijadikan media oleh nafasat para penyihir-penyihir wanita. Ini disebut penyihir-penyihir wanita. Bukan berarti tidak ada penyihir laki-laki ya Pak ya. Ya, cuma konteksnya pada waktu itu Al-Quran turun, memang penyihir-penyihir di tanah Arab itu kebanyakan perempuan gitu. Makanya penyihir itu kan terkenal kalau perempuan, kalau laki-laki jarang terkenal. Di Indonesia itu kan yang terkenal itu mak lampir, Nyi Blorong kan gitu ya, terus Nyi Roro Kidul, terus siapa lagi yang terkenal? Karena yang perempuan-perempuan lebih terkenal dibanding yang laki-laki ya. Setan juga yang terkenal itu yang perempuannya dibanding setan laki-laki. Jadi nafasat itu artinya dukun-dukun atau sihir-sihir perempuan. Ya, laki-laki ada juga, tapi perempuan karena pada waktu itu konteksnya Arab memang paling banyak dukun-dukun itu ya, apa sihir-sihir itu ya perempuan. Ya, paling banyak yang tukang sihir itu perempuan. Itu menunjukkan bahwa ya penyihir itu bisa siapa saja, tidak laki-laki, tidak perempuan. Yang penting dia sudah bertransaksi dengan setan atau bertransaksi dengan iblis ya. Nah, biasanya penyihir-penyihir itu kalau mau menyihir selalu meniup, maka digunakan pakai kata nafas ya, gitu ya, gitu ya, biasa gitu. Apalagi kalau ajiannya itu semar mesem atau ajiannya pelet, itu ya. Ada yang pernah belajar ilmu pelet di sini Pak? Melet terus. Nah, poin berikutnya ini juga menunjukkan bahwa yang namanya penyihir kalau mau menyihir itu selalu menggunakan media. Selalu menggunakan apa? Media. Ya, harus pakai media. Medianya tuh macam-macam. Kalau ini ayat surat Al-Falaq kan kita sudah bahas di awal dulu asbabun nuzulnya, atau kalaupun tidak asbabun nuzul adalah kejadian yang terjadi waktu turunnya surat ini, yaitu kasus di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena sihir oleh laki-laki dari Yahudi namanya Labid bin Asam lewat medianya apa waktu itu Pak? Nabi Muhammad kena sihir itu
rambut. Nah itu namanya uqad. Jadi rambut Nabi itu kemudian diikatkan ke sesuatu, dari rambut itulah digunakan media menyihir Rasulullah. Itu namanya uqad. Nafasati fil uqad. Jadi uqad itu kalau diartikan bahasa kita itu namanya buhul. Namanya apa? Buhul. Ya, biasanya kalau Bapak Ibu nengok film tentang penyihir itu kan, kalau nggak pakai bola api itu pakai media, ada boneka atau apa, nanti di bonekanya itu dikasih putu, di bonekanya dikasih kain, di bonekanya dikasih rambut, di bonekanya dikasih apa. Nah itu namanya uqad. Nanti habis itu ditiup, ya, ditusuk jarum, di apa? Itu kalau di Indosiar begitu. Ya, wa min syarrin nafasati fil uqad. Ini namanya sihir. Ini namanya apa? Sihir. Maka sihir itu ada di dalam Al-Quran. Menolak sihir bisa kufur, menentang sihir bisa kufur. Ya, itu. Berbeda halnya jika ada perbedaan pendapat apakah Nabi itu mungkin bisa terkena sihir atau tidak. Nah, itu kan perbedaan pendapat. Kalau ahli sunnah wal jamaah ya sudah tetap bahwa Nabi itu bisa kena sihir, bukan bisa kena sihir. Nabi SAW pernah terkena sihir, sama seperti Nabi Musa alaihissalam juga pernah terkena sihir. Ya, meskipun nanti secara medis, orang medis itu kan selalu berpikir harus terbukti secara apa? Secara medis dan secara klinis, gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu agak sulit untuk dicari obatnya, karena dunia medis kan selalu bicara begitu. Nah, sementara kita ini yang belajar agama tidak selamanya sesuatu itu bisa dibuktikan secara ilmiah karena keterbatasan ilmu manusia. Itu kenapa ketika berbicara yang gaib, Al-Quran itu tidak mengatakan ya'lamuna bil ghaib, tapi yu'minuna bil ghaib, mengimani yang gaib. Karena bisa saja sesuatu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena keterbatasan kita, tetapi itu diimani oleh manusia turun-temurun, bahkan oleh semua agama. Jadi yang mempercayai sihir itu ada, itu bukan hanya orang Islam, karena semua agama juga percaya adanya sihir. Orang Hindu yang percaya adanya sihir, Buddha juga percaya adanya sihir, orang Nasrani juga percaya adanya sihir, itu Yahudi juga percaya adanya sihir, yang nggak punya agama juga percaya adanya sihir, termasuk agama kita Islam juga menyebutkan adanya sihir. Surat Al-Baqarah ayat 103, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi dulu orang mengatakan sihir ini yang ajarkan ya Nabi Sulaiman, maka Al-Quran membantah. Ya, memang betul sejarah sihir pertama kali itu ada di negeri Babilonia. Maka negeri Babilonia disebut dalam ayat ini. Ya, jadi termasuk negeri yang disebut dalam Al-Quran itu Babilonia, surah Al-Baqarah tadi. Maka Al-Quran membantah yang mengajarkan sihir itu bukan Sulaiman, karena Sulaiman alaihissalam itu mendapatkan mukjizat, bukan sihir. Bisa menundukkan setan, bisa menundukkan binatang, bisa menundukkan angin, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di banyak tempat. Ada nggak setan-setan yang nggak mau tunduk kepada Sulaiman? Ya ada, tapi yang nggak tunduk itu dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam Al-Quran itu ayatnya gitu ya. Apa tuh ayatnya itu?
Apa bunyi ayatnya Pak? Ya, sebentar saya cari ayatnya. Ya, karena nanti ada jin-jin, ada jin-jin yang ditundukkan Allah untuk Nabi Sulaiman, yang bisa Nabi Sulaiman suruh menyelam ke laut cari mutiara dan sebagainya. Quran surat Shad, Quran surat Shad ayat 36, 37, 38. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab." Maka kami tundukkan untuk Sulaiman angin. Dari angin itu Sulaiman alaihissalam bisa berangkat kemana-mana saja yang dia mau. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawas. Dan kami tundukkan untuk Nabi Sulaiman, hamba Allah pilihan Rasul ini, setan-setan yang dengan setan itu kulla banna'in wa ghawas. Sulaiman alaihissalam bisa perintahkan setan untuk membangun bangunan. Jadi setan itu ada yang bana, kata Allah, bana itu arsitektur. Ya, jadi setan itu ada yang pinter buat apa? Bangunan-bangunan. Bana dari kata bana ya benih bunyian. Bana. Maka kalau ada hari ini, misalkan bangunan-bangunan yang kita sulit untuk mencernanya, orang hebat, pinter-pinter zaman ini saja susah untuk membuat yang seperti itu. Misalkan, gimana nih logikanya sulit, mau dijelaskan secara ilmiah pun bisa, tetapi butuh waktu yang sangat lama. Kok ternyata konon beritanya dari masa ke masa ini hanya proyeknya sebentar saja, misalkan begitu ya. Apa ini cara yang paling mudah? Cara paling mudah biar gak mumet-mumet. Berarti kemungkinan orang zaman dulu meminta bantuan kepada jin, karena di antara jin itu kata Allah di surat Shad ayat 37, wasyayatin kulla banna. Maka Allah tundukkan setan-setan untuk Nabi Sulaiman. Dengan setan itu Sulaiman alaihissalam bisa perintahkan untuk membangun apa? Bangunan-bangunan. Bahkan gak hanya membangun bangunan, Allah lanjutkan wa ghawas. Saya baca tafsirnya di Al-Baghawi Ma'ilmu Tanzil, kemudian ada di Al-Qurtubi. Ibnu Katsir juga sebutkan ghawas artinya penyelaman bawah laut, diving. Jadi kata para ulama menukil nanti sana, orang yang pertama kali mengeksplorasi laut, eksplorasi namanya, mengeksplorasi laut, mencari barang tambang yang ada di dalam laut. Ini saya baru pulang dari tengah laut, Ustaz. 2 minggu saya di tengah laut, nggak nginjakkan tanah. Jadi baru kemarin pulang itu, wah ini rasanya enak nginjak tanah ya. Jadi pindah-pindah aja dari laut ke laut, dari laut ke laut. Itu mereka juga eksplorasi pantai gitu ya. Nyarinya apa kalau sekarang? Kalau sekarang nyarinya ya minyak, nyarinya gas. Tapi dulu di zaman Sulaiman alaihissalam, ghawas, Nabi Sulaiman itu Allah tundukkan setan-setan jin baginya, bisa memerintahkan untuk mencari permata-permata yang ada di dalam laut. Maka kata para ulama ahli tafsir, silakan Bapak Ibu cek surat ini ya, surat Shad ayat 30 berapa tadi? 37, bahwa yang pertama kali mencari mutiara di laut, menemukan mutiara di laut, mengambil mutiara dari laut itu pertama kali sejarahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman. Itu menunjukkan bahwa yang namanya jin itu ya suka dengan perhiasan. Jin setan itu juga suka dengan perhiasan. Nggak hanya manusia saja yang suka. Biasanya yang suka perhiasan siapa? Bapak-bapak atau perempuan? Perempuan ya, Bu ya. Berarti perempuan tuh kalau ada emas itu saingannya sama. Wa akharina, lihat ayat yang ke-38. Wa akharina muqarranina fil asfad. Tapi setan-setan yang dedengkot-dedengkot yang nggak mau tunduk. Jadi setan tuh nggak semua tunduk.
Yang setan-setan gak mau tunduk kepada Nabi Sulaiman, maka Allah berikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk memenjarakan setan-setan yang ingkar dedengkot-dedengkotnya tadi di mana? Fil asfar, di kerangkeng, di bawah laut. Di bawah laut. Jadi Al-Quran sendiri yang menyebutkan. Makanya laut itu tempat yang paling disukai oleh jin, disukai oleh syaitan. Laut, ya, termasuk iblis. Karena telah itu setan paling suka di lautan, paling suka di lautan. Ya, makanya di dalam banyak hadis disebutkan bahwa iblis itu memang singgasana dan istananya ada di laut, ada di laut. Gitu ya. Nanti silakan dikaji surat Shad tadi. Nah, kembali kepada sihir tadi itu. Apa mungkin masih relevan membicarakan sihir di zaman yang sudah serba canggih seperti ini? Maka menarik, saya bawa kitab As-Sarimul Battar, Sarimul Battar fi Tasaddil li Saharati wal Asyrar. Ini kitab ditulis oleh ulama yang memang sangat pakar dalam dunia ruqyah, jadi jin dan sihir itu. Bahkan peruqyah, ya mungkin kita bisa katakan peruqyah sekarang ini di dunia Islam itu mungkin saya katakan dia harusnya punya kitab ini, karena penulisnya Syekh Wahid Abdul Salam adalah ulama rujukan dalam dunia ruqyah hari ini. Ya, ulama rujukan dalam dunia ruqyah. Beliau memberikan alasan-alasan yang kemudian memperkuat bagaimana sihir atau perdukunan di zaman serba canggih hari ini pun masih sangat mungkin terjadi. Selain karena kita sebagai umat beragama harus wajib mengimani sihir itu ada. Itu ya. Yang pertama kata beliau, i'lam akhal Islam anna hunaka asbaban lintishari sihri was sahara. Ada sebab-sebab kenapa sihir ini tetap berkembang, perdukunan itu tetap ada sampai hari ini. Bapak Ibu bisa cek bagaimana zaman maju hari ini, banyak berita-berita yang mungkin mohon maaf dukun cabul, dukun apa yang membunuh pasien dan sebagainya. Itu baru saja kita bisa dengarkan berita-berita seperti ini, menunjukkan bahwa yang namanya perdukunan itu masih ada peminatnya. Apa sebabnya? Ya, moga-moga yang pernah dukun taubatkan gitu ya Pak ya, moga-moga. Saya ini kan pernah di ujung lah ya, ujungnya Indonesia, tinggal sana di perbatasan karena berdekatan dengan Filipina. 8 tahun saya di sana Bapak Ibu. Itu yang namanya dokter yang alternatif. Dokter itu di sana alternatif. Yang dijadikan rujukan pertama kalau orang sakit itu siapa? Dukun. Karena orang ada apa-apa datanya ke dukun, demam datanya ke dukun, apa datanya ke dukun. Nanti dukun itu paling banter kalau di perbatasan itu bilang, oh ini terkena pukat. Kalau orang kita namanya kesambet. Kan bahasanya dukun tuh nggak lepas lari-lari dari yang namanya kesambet. Apapun pokoknya ini sebabnya pesah kesambet. Entah kena kesambet pohon ini, hantu pohon apa, kena kesambet hantu sungai ini, sungai apa. Itulah bahasa hari-hari yang saya temukan 8 tahun tuh di perbatasan. Ya, paling mudah. Baik, sebab pertama katanya tafassal jahlu fil mujtama' alladhi yatawajadu fihi saharat. Fakullama kana al-mujtama' ajhal bidinillah kana tawajudu saharati fihi aksar. Kenapa sihir itu tetap ada di dunia ini? Kenapa kok tetap ada perdukunan nyebar?
karena menyebarnya kebodohan. Ya, tafasyal jahal, menyebarnya kebodohan di masyarakat kita. Fakullama kana al-mujtama'u ajhal, maka setiap kali masyarakat kita ini bodoh, lemah pendidikannya, terutama pendidikan agama, ya, bodoh agamanya, tak bodoh pendidikannya juga, gitu ya, maka perdukunan atau sihir di masyarakat model seperti ini pasti berkembang. Karena orang yang paling mudah dibodohi, orang pintar itu kan orang bodoh, Pak. Makanya orang penyihir itu, dukun di masyarakat kita disebut apa? Orang pintar. Kata orang bodoh. Kata orang bodoh. Makanya, ibu mau kemana? Rapi aman. Mau ke orang pintar. Oh, bodoh ibu ya. Karena yang nyebut si ini pintar kan karena kita tahu kita bodoh. Ya. Kalau nggak orang pintar, paranormal. Berarti yang datang sedang tidak normal. Karena para ini tahu nggak? Bapak tahu nggak arti para? Para itu apa? Para itu artinya setengah, separuh. Maka disebut parabola. Kenapa parabola? Karena bolanya nggak utuh, cuma separuh saja. Paranormal berarti setengah normal. Kok kita datangi berarti yang datangi yang bilang bahwa yang datangi nggak normal. Jangan, karena banyak sekali ancaman dari Nabi. Ancaman yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun arraf. Dukun arraf itu dukun yang mengaku-ngaku dia tahu yang gaib. Oh, yang mau terjadi itu nanti begini. Oh ya, peramal kalau kita ya. Oh, wah, berat Pak, berat kayaknya. Berat apa ini Pak? Berat apa Mbak? Waduh, kayaknya garis tangannya ini agak susah ini Pak. Kenapa? Ini ada mencongnya sedikit. Bisa nggak diluruskan ini Pak? Ya bisa, tapi kayaknya butuh modalnya banyak ini. Wah, kacau ini. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, fasa'alahu an syai'in, untuk bertanya padanya tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, tak diterima salatnya 40 hari. Datang ke dukun tanya tentang ini bagaimana kira-kira prospek enggak Mbak, misalkan gitu ya. Nah itu tanya kok dipercaya, tidak diterima sholatnya 40 hari, menunjukkan bahwa ini dosa besar. Hanya kalau kita buka tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, misalkan Ibnu Hajar Al-Haytami, itu punya kitab dosa-dosa besar namanya Az-Zawajir 'ala Iqtirafil Kabair. Ya, di rumah saya juga ada. Kemudian Az-Zahabi juga tulis namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar, ada 70. Kalau Al-Haytami ada 200 lebih. Maka semua di dua kitab ini sama, bahwa datang ke dukun itu apa? Dosa besar. Datang ke dukun itu dosa besar. Nah, baik, kita lanjut. Jadi sebab pertama kenapa perdukunan dan sihir itu tetap merajalela, karena apa? Ada berkembangnya kebodohan. Makin banyak yang bodoh awam, terutama pendidikannya rendah, agamanya juga jauh betul. Biasanya sihir dan dukun laku keras di tempat yang seperti itu. Kalau orang sudah pintar, baik pendidikannya tinggi, logikanya dia akan bermain Pak. Orang pengen kaya, kok datang ke dukun? Itu kan logikanya nggak masuk di akal. Misalkan dukun menjanjikan kaya, dia sendiri lagi magang, buka praktek, pengen cari apa? Loh, dan dukun menjanjikan apa? Kaya. Lah, dia buka praktek, berarti dukunnya belum. Seharusnya kalau dia betul bisa jadi membuat orang kaya, dia dulu yang kaya.
harusnya logikanya. Tapi kan karena yang datang ke dukun orang Budu semua, ya jadi akhirnya nggak. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung di sini. Ya, kun, anak kun di sini ada, kun di sini ada Pak ya. Alhamdulillah ya Allah. Yang kedua, jadi sebab pertama apa? Bodoh. Maka kalau kita nggak ingin dikatakan bodoh, jangan datang ke tukang sihir. Jangan, sudah minta saja ke Allah. Apa butuhnya? Saya sakit, minta ke Allah. Maka kemarin yang kita sampaikan ya, rata-rata orang itu jatuh pada mungkin dosa besar atau bahkan kadang kesyirikan itu karena ujian tuh banyak, bisa karena sakit, bisa karena bisnisnya gagal, bisa karena miskin, bisa karena gagal cinta, bisa karena macam-macam. Nah itu akhirnya menjadi pembuka peluang-peluang untuk jatuh kepada perdukunnya. Maka yang kedua, al-ada' wal baghdha bainan nas minal muslimina wa ghairihim. Sebab sihir itu tetap menyebar di masyarakat kita karena adanya al-ada' wal baghdha, permusuhan. Makanya orang tuh kalau sedang ribut, kelahi, bertengkar, itu akhir-akhirnya udah kita bikin santet saja, kita bikin beres saja ini ya. Datang kemana? Ke dukun. Al-ada' wal baghdha, al-ada' wal baghdha. Fa inna fatha abwabil 'ada' wal baghdha bainal muslim wa akhihi sababun litamakkuni saharati min istikhdami sihrihim. Karena adanya kebencian di dalam hati yang sangat memuncak itu jadi sebab sihir itu malah makin kuat. Ya, makanya salah satu cara untuk mengobati itu adalah ikhlaskan. Jangan ada lagi simpan dendam. Karena kalau ada dendam di hati itu penyakit atau sihirnya itu bisa makin kuat. Al-ada' wal baghdha. Termasuk kedengkian jamaah sekalian. Nanti makanya di akhir ayat nanti ada wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa kok disebut wa min syarri hasidin idza hasad? Karena orang kalau sudah dengki biasanya juga akhirnya pakai cara sihir. Ada permusuhan, tetangga sama tetangga ribut, kelahi tengkar terus, tahu-tahu sihir sampai ada yang begini. Dia marah. Kenapa marah? Karena cintanya ditolak. Nah, karena cinta ditolak dukun bertindak. Nah, katanya begitu. Dia marah, al-baghdha, marah. Kenapa kok marah? Karena bisnisnya ya dibuat susah, misalkan dibikin sihir dan sebagainya. Jadi ini realita seringkali perdukunan dan sihir itu tetap eksis ya karena ada masalah-masalah di masyarakat kita seperti ini. Ada kebencian, ada permusuhan. Kok dia mau membalasnya terang-terangan nggak bisa? Gimana caranya? Pakai sihir, gitu ya. Makanya bisa terjadi. Ada yang datang ke rumah saya, ibu-ibu haji. Itu cerita tentang rumah tangganya yang kemudian akhirnya sekarang bercerai, selesai semua. Padahal waktu itu bisnisnya sedang maju-majunya, ya hartanya makin hari makin bertambah, suaminya sukses. Nah ternyata suami yang sukses itu kemudian diam-diam nikah lagi. Nah biasanya begitu tuh kalau laki-laki sukses kan gitu, ya nikah lagi. Terus akhirnya nih Bu Haji ini cerita, ya Allah Ustaz ini berat betul ini. Tapi ya sekarang alhamdulillah selesai, sudah pisah. Kenapa saya itu hidupnya nggak tenang, tidur itu nggak bisa, makan ini. Saya ini gelisah, badannya sakit-sakit sampai saya tengah malam minta kepada Allah, ya Allah, kenapa saya ini kok sakit-sakit tapi periksa ke dokter, ke rumah sakit nggak ada sakit ya, tapi saya ini sakit. Minta kalau ada orang yang berniat buruk sama saya, tunjukkan ya Allah. Sekian lama
dinampakkanlah dalam mimpinya orang namanya disebut, ya, orangnya disebut adanya di Pringsewu. Bayangkan, ini orang tinggal di Bandar Lampung, tapi kok di Pringsewu. Betul, akhirnya dia beranikan. Ini yang cerita orangnya langsung ke saya. Saya beranikan, saya berangkat ke Pringsewu. Saya penasaran dalam mimpi saya kok disebut nama itu, gitu loh ya. Maka saya cari di mana Pringsewu ada nama ini. Ternyata itu nama salah satu dukun di Pringsewu. Akhirnya saya datangi, masuk ke sana. Oh, ternyata betul. Jadi dukunnya itu ngaku, dia minta maaf Bu Haji, kok bisa ketemu dukunnya itu, ilmunya apa ini? Kata dia, saya pakai ilmu langit Ustaz. Pakai ilmu langit saya pokoknya. Dukunnya udah ketakutan. Oh, ternyata kata beliau, dukun itu ada daftar hadir. Jadi yang datang ke situ tuh punya daftar hadir. Dan salah satu yang absen daftar hadir itu ternyata suaminya dengan istri keduanya. Tuh coba, Allahu Akbar, suaminya dan istri kedua. Jadi intinya tuh dibuat supaya ini istri pertama ini ya, pisah. Akhirnya pisah. Ya, gitu. Ya sudah pisah tanpa harus begini. Udah katanya kamu nggak perlu lagi buat yang begitu. Dah, saya sekarang selesai, pisah, cerai. Jadi hasil dari kuno gini itu anak-anaknya dibawa umroh, semua berangkat umroh. Hasil dari apa? Kuno gini. Udah, yang itu kamu mau ceraikan ya udah kita cerai, pisah. Bagi harta dia tinggal hidup sama istri keduanya. Akhirnya dia bawa anak-anaknya berangkat umroh semua dan sebagainya. Ini kisah nyata bahwa bisa saja sihir perdukunan itu terjadi karena ada apa? Ada mungkin wah ini kalau dua nggak bisa ini kan gitu ya dan sebagainya. Yang dua akur juga ada, yang dua akur. Satu ini kalau misalkan dua akur ada. Tapi ini pas kebetulan nggak akur, ya nggak akur. Ya. Yang keempat, intisyaru, yang ketiga ya, intisyaru afkaril firaqid dhalah, berkembangnya sekte-sekte menyimpang dalam Islam misalkan. Kalau ada sekte menyimpang ya batiniyah misalkan, itu seperti kejawinan begitu. Nah, itu biasanya dekat sekali dengan sihir, ya. Atau yang lainnya, tasallutul kufar 'alal muslimin misalnya. Ya, misalkan ada apa namanya? Pertikaian antara kafir dengan muslim. Nah, itu biasanya juga ya menggunakan sarana-sarana apa? Sihir, sarana-sarana sihir dan sebagainya. Banyaklah intinya ya Pak, banyak intinya. Bahkan di kitab ini saya sebutkan, di kitab ini pun disebutkan cara-cara trik-trik untuk jadi dukun dan tukang sihir, itu disebutkan di kitab ini. Makanya di buku kalau dipegang orang nggak benar jadi dukun, ya. Mulai dari cara yang paling tercela, namanya at-tariqatus sufla, ya, cara yang paling kecil, cara paling tercela. Mulai dari mengorbankan nyawa manusia untuk jadi tukang sihir, sampai dengan cara menjadikan mushaf Al-Quran alas untuk buang hajat. Ada model seperti ini sih. Jadi dia injak mushaf Al-Quran, buang hajat. Jadi tidaklah penyihir mendapatkan kesaktian kecuali pasti telah ada penyimpangan yang dia lakukan. Itu poinnya. Makanya di zaman Umar bin Khattab itu terbuka, sejarah mencatat. Di zaman Umar bin Khattab lah Khalifah Umar buat peraturan sebar ke seluruh negeri Islam, itu bersihnya sihir itu di situ. Karena Umar bin Khattab menetapkan di mana-mana kalau terbukti ada penyihir, dukun, hukumannya satu, apa? Hukuman mati. Akhirnya nggak ada lagi yang berani pasang pelang, Pak. Ya, itu nggak ada berani pasang pelang lagi karena takut. Itu di zaman Umar bin Khattab. Apalagi ketik rek spasi apa gitu ya, atau apa
jodohmu sulit, rezekimu mampet, gitu ya, bisnismu berantakan, silakan. Kadang di media massa itu, di surat, saya pernah baca di koran-koran itu malah belakangnya itu promosi dukun banyak. Yang mulai dari kawin dengan jin muslim, maharnya 15 juta, ya, ingin cepat kaya itu nikah sama jin muslim, maharnya 15 juta, sampai nanti yang meninggu jenglot dan macam-macamnya. Wallahu a'lam. Baik, di sini di akhir saja, itu nggak penting, tentang cara-cara itu nggak penting, untuk kita nggak penting. Tapi yang paling penting adalah cara supaya kita menangkal diri dari sihir. Baik, ini poin terakhir, karena jam 6 sudah hampir lewat sedikit. Jangan mampir ya. Yang pertama, al-hisnul awal, benteng pertama supaya kita dijaga, dilindungi dari sihir. Al-hisnul awal, benteng pertama. Takul sab'ata marati ajwa ala rid, makan kurma ajwa 7 buah. Kurma ajwa yang di Madinah, yang ya harganya agak mahal lumayan ya, kurma ajwa ya. Sekarang kurma ajwa itu sekilo sekitar 400 ribu lah, 400 ribu. Ya, makanya yang ini agak susah. Yang ini agak susah. Untuk orang Madinah bisa, karena Rasulullah katakan, Rasulullah bersabda, man tasaddaha sab'ata maratin ajwatan lam yadurruhu dzalika al-yawm summun wala sihrun. Siapa yang pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, maka tidak ada yang membahayakan dirinya, baik racun ataupun sihir. Itu kurma ajwa. Ya. Yang kedua, al-muhafadzatu 'ala al-wudu, selalu menjaga wudu. Orang yang kalau jaga wudu itu dilindungi. Ada malaikat-malaikat yang jaga dia. Makanya kalau kita sedang tidak ada wudu, jangan kelamaan. Terutama junub ya. Nah, junub kadang kelamaan. Junub dari pagi sampai apa Pak? Sampai zuhur atau sampai maghrib? Sampai maghrib berarti nggak sholat ya. Ya, intinya jaga wudu. Fa inna sihra la yu'athiru fil muslimil mutawaddi, karena sihir itu tidak berefek biiznillah terhadap seorang muslim yang selalu menjaga air wudu. Lagi-lagi dengan izin Allah, karena sihir itu pun dengan izin Allah. Maka Allah dan Rasulnya berikan terapi, ya kamu wudu. Karena ayatnya begitu kan dalam surah Al-Baqarah, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Kata Allah, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir itu, setan itu tak bisa membahayakanmu kecuali atas izin. Sudah sama-sama atas izin Allah, maka kita cari izin Allah lewat wudu. Selesai sudah, atas izin Allah pakai wudu. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Ibnu Abbas, tahiru hadhil ajsad tahharakumullah, bersihkanlah badan-badan ini semoga Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba malam hari tidur dalam keadaan suci, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan minal lail, kecuali ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya. La yanqalibu sa'atan minal lail, tak pernah sedetik pun, sesaat pun malaikat itu meninggalkan dia. Allahu Akbar. Atau kalau tidur dalam kondisi apa? Wudu. Ya, tidur wudu. Termasuk, mohon maaf ya, kalau berhubungan badan, selesai hubungan badan kan kadang kan suka mau mandinya kan agak males tuh. Ya sudah, habis itu wudu langsung supaya dapat keutamaan ini. Habis wudu tidur tuh supaya dijaga oleh malaikat, supaya dijaga oleh malaikat. Ya, selain itu juga ansyatu lil audi, kata Nabi. Kalau sudah wudu itu nanti stamina kita bisa
kembali lagi ya, bisa kembali lagi ya gitu. Sampai orang yang tidurnya dalam keadaan berwudu itu didoakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Kan malaikat jaga dia selalu kan ya. Kalau dia wudu, malaikat sambil mendoakan, Allahumma ighfir li 'abdika, ya Allah ampunkanlah hambamu ini, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Oh, coba. Jadi orang berwudu itu masih didoakan malaikat. Syaratnya kalau ngorok ya? Syaratnya apa tadi Pak? Bukan ngorok ya? Apa? Syaratnya kalau wudu, bukan kalau ngorok ya? Bukan kalau ngorok. Semakin kencang ngoroknya, semakin banyak doa malaikatnya. Enggak. Ya, kalau berwudu, Wah, jam 6 nih Pak. Baik. Yang ketiga, al-hisnu tsalis, al-muhafadzatu ala salatil jamaah, menjaga salat berjamaah. Insyaallah salat berjamaah ini dijaga dari setan insyaallah. Orang yang salat berjamaah itu berarti sudah bisa menundukkan setan. Ya. Makanya orang yang salat berjamaah insyaallah jauh dari sihir. Yang keempat, al-isti'adatu 'inda dukhulil khala, minta perlindungan kepada Allah setiap kali masuk toilet. Nah, yang waktu kemarin tuh saya sebutkan ceritanya ya. Di kitab ini ya. Di kitab ini juga artinya beliau tulis kitab satu lagi namanya Wiqayatul Insan. Itu disebutkan yang ahli ruqyah ternyata kesurupan gara-gara lupa baca doa masuk WC. Gitu ya. Terus yang kelima, qiyamul lail, salat malam. Yang ke apa nih? 6, baca doa ketika berhubungan badan. Itu salah satu cara untuk melindungi dari sihir. Terakhir yang sudah jam 6 lewat 1. Ya lewat 1, lewat 5 ya. Karena Rasulullah berkata begini, "Lau anna ahadakum", seandainya salah seorang di antara kalian, idza ata ahlahu, apabila mendatangi istrinya, qala bismillah, kemudian dia mengucapkan bismillah, Allahumma, apa bacaannya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Lihat ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan anak-anak kami dari setan. Jadi sebelum jadi anak pun kita sudah minta perlindungan kepada Allah. Apa kata Nabi? Ya, faqudya bainahuma waladun, kalau dari hubungan tadi jadi anak, lam yadurruhu, setan tidak akan bisa mencelakakannya. Sudah. Maka bisa jadi, mohon maaf ya, kalau ada yang orang keganggu setan terus macam-macam, jangan-jangan pas, bisa jadi itu ya. Jangan-jangan pas, ya sudah pas itu apa gitu ya. Gak baca doa. Ya betul ya. Karena kata Nabi, kalau kita tidak baca doa itu setan ngikut Pak, nimbrung. Betul. Gitu ya. Jadi jangan sampai nggak baca doa. Karena saya pernah meruqyah satu pasien sering banget kegangguan jin itu di Jakarta. Waktu itu tahun 2006 2007. Nah itu pasangan suami istri. Itu saya sampaikan kalau berhubungan badan jangan lupa baca doa. Nah itu Ustaz, suami saya ini nggak baca doa. Memang banyak, saya juga nggak baca doa. Pantas katanya, nggak ada dia nih. Pantas Ustaz. Pernah suatu hari ketika sedang berhubungan dengan itu saya merasa kayaknya beban badan suami saya itu berat betul. Apa setannya ngikut ya Ustaz? Mungkin saya bilang. Ya, jadi baca doa itu pengalaman saya pernah gitu. Jadi dia sendiri yang ngaku, gitu ya, karena nggak baca doa. Nah itu doanya ya. Minimal itu bismillah. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai sini Pak. Ya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.
Apa mau sekolah semua ya? Itu dia. Ya. Anak sekolah.